Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas tentang kuliah kesehatan, karya ilmiah, metodologi penelitian, komunikasi organisasi, dan juga quotes. Pada video kali ini, sebelum kami lanjut, kami mengucapkan terima kasih buat yang telah datang di studio untuk berdiskusi mengenai konsep karakter komunikasi dan bagaimana mempelajarinya. Pada dasarnya kami bersifat terbuka bagi siapapun yang mau belajar mengenai karakter komunikasi. Tentu berbeda dengan public speaking yang selama ini mungkin pernah kita dengar. Karakter komunikasi sebagaimana ini telah kami rancang dan telah kami temukan sejak tahun 95 dan telah kami praktikkan dalam ruang-ruang sosial. Sebagaimana karakter komunikasi ini adalah merupakan sesuatu yang berbeda dengan model dan gaya komunikasi yang selama ini kita kenal. Sekali lagi, untuk bagaimana penjelasan lebih lengkap mengenai karakter komunikasi, tentu silahkan ditonton pada video sebelumnya, video sebelum ini, baik di kanal YouTube kami Abdul Haris Bahar Official Studio maupun di dalam postingan kami punya Facebook. Untuk hari ini, saat ini yang akan kita jelaskan itu adalah mengenai intonasi. Banyak yang bertanya mengenai intonasi. Intonasi itu apa? Banyak yang mencoba untuk mendefinisikan bahwa intonasi itu adalah merupakan tinggi rendahnya suara. Padahal tinggi rendahnya suara itu bukan intonasi, tapi itu adalah volume. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas beberapa hal penting yang akan menjadi pengertian daripada intonasi itu sendiri, supaya kita lebih mudah untuk memahami. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita mengenal seseorang itu karena intonasinya. Kita bisa akrab dengan orang itu karena intonasinya, atau bahkan mungkin kita tidak senang dengan orang itu karena intonasinya. Intonasi ini dia tidak hanya berbicara tentang tekanan saja, tapi intonasi ini pada hakikatnya adalah makna, tafsir, translate dari kata verbal yang diucapkan oleh setiap orang. Intonasi tentu berbeda ketika kita bertemu dengan orang yang kita teman bergaul sebagai sahabat misalnya, dengan intonasi yang mungkin kemarin telah membuat masalah. Ada banyak ilmuwan yang telah memberikan definisi mengenai intonasi itu sendiri. Seperti definisi yang dijelaskan oleh Giriskera. Menurut Giriskera, apa yang dimaksud dengan intonasi yaitu kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan penghentian-penghentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga penghentian terakhir. Pengertian yang dijelaskan oleh Giriskera ini adalah ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya, yakni nada. Nada itu adalah sebagaimana kita telah belajar mengenai nada lagu, nada A, B, C, dan seterusnya. Di saat kita berkomunikasi dengan orang itu juga kurang lebih sama. Itu juga memiliki nada-nada, memiliki tekanan-tekanan tertentu, tekanan pada suku kata tertentu, lalu kita kemudian melembutkan pada tekanan pada suku kata yang lain. Intonasi ini adalah pada nada itu berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika mengucapkan kalimat yang lembut, tentu nadanya juga berbeda dengan ketika kita sedang marah dengan orang lain. Kemudian berikutnya adalah selain daripada nada, kita melakukan penekanan-penekanan.
biasanya kalau kita menuliskan ada proses untuk memperjelas sesuatu itu dengan membold, menebalkan huruf. Seperti itu juga kita berkomunikasi. Misalnya ketika kita menonton daripada pidato Barack Obama, itu biasanya dia punya judul pidato selalu dia bold, selalu dia memberikan penekanan pada kata-kata tersebut. Begitupun juga dengan beberapa tokoh yang lain, sehingga penekanan ini biasanya berhubungan dengan judul yang dibuat atau tagline, atau paling tidak isu utama dari pidato yang sementara dibuat tersebut. Perlunya untuk memberikan tekanan-tekanan tersebut adalah upaya untuk membonderize, membatasi bahwa isu yang sementara saya angkat itu adalah dengan tekanan yang seperti ini. Nah, selain daripada tekanan dan nada tadi, maka selanjutnya yang berhubungan dengan intonasi itu adalah tempo. Apa itu tempo? Tempo itu adalah jarak antara satu kata dengan kata yang lain, ataukah jarak antara suku kata yang satu dengan suku kata yang lain. Tentu berbeda antara suku kata yang satu dengan suku kata yang lain. Ketika misalnya kita mempercepat tempo, mempertinggi temponya. Contoh, siapa nama kamu? Berbeda makna dengan siapa nama kamu. Tekanan diturunkan dan tempo juga diperlambat. Kamu kemana? Beda dengan kamu mau kemana. Ya kan? Itulah tempo. Intonasi ini adalah merupakan gambaran diri setiap orang. Intonasi ini adalah menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya karakter. Makanya karakter komunikasi itu memberikan perhatian khusus mengenai intonasi ini. Kenapa? Karena gambaran diri setiap orang itu bisa dipengaruhi, dan memang banyak dipengaruhi dari intonasi yang dia sampaikan. Intonasi itu bukan volume, bukan tinggi rendahnya suara, karena tinggi rendahnya suara itu adalah volume itu sendiri. Sementara intonasi itu adalah berhubungan dengan nada yang dibawakan, kemudian tempo dan tekanan-tekanan pada kata tertentu yang akan kita sampaikan ketika tampil di depan orang banyak. Intonasi ini penting. Kenapa? Karena kalau kita dalam proses belajar mengenai intonasi, biasanya kalau kita masih berstatus mahasiswa baru misalnya, atau kemudian siswa baru pada sebuah sekolah, intonasi ini kadang tidak terkontrol. Kenapa dia tidak terkontrol? Karena kita belum mengetahui rumusnya. Bagaimana rumus agar intonasi kita bagus, bagaimana rumus agar kita punya nada bagus, bagaimana rumus agar kita punya tekanan suara bagus. Sehingga apa yang terjadi ketika kita bertanya, maka cenderung orang menilai bahwa kita sedang marah-marah. Padahal tidak seperti itu gambarannya. Kita mau bertanya misalnya, tapi karena kita tidak menguasai tentang teknik intonasi ini, sehingga kita kedengaran seperti sedang marah-marah. Karena itu emosi itu. Emosi kita yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, pada studio ini kita belajar tentang bagaimana pengembangan intonasi itu sendiri, bahwa pada hakikatnya belajar intonasi bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang ribet, bukan sesuatu yang membutuhkan biaya yang banyak, atau bahkan belajar intonasi itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak. Intonasi sangat mudah untuk kita pelajari, sangat mudah untuk kita pahami, dan sangat mudah untuk kita praktekkan. Ketika ada pertanyaan mengenai ini, mengenai hubungan dengan karakter komunikasi, silakan isi pada kolom komentar. Terima kasih buat Anda, sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.